Aku Gary Peterson, dan pagi ini aku mau ke sungai yang dingin untuk nangkap ikan trout hanya dengan tangan kosong dan jaring darurat. Ini akan jadi menarik. Menjelajah jejak. Mengular di antara pegunungan epik yang memberikan keindahan Montana, terdapat serangkaian sungai yang telah menembus lapisan batuan waktu. Hari ini aku dan kru akan menuju jauh ke dalam hutan belantara untuk menjelajah perairan dingin Belt Creek. Menuju ke sana akan menjadi tantangan tersendiri karena kami harus melewati jalan-jalan pedalaman yang terjal yang biasanya hanya dilalui oleh ternak liar. Belt Creek adalah lingkungan yang sempurna untuk bertemu ikan trout pelangi. Spesies ikan yang sangat cepat biasanya ditangkap dengan joran, reel, atau umpan lalat. Tapi aku tidak akan memancing dengan umpan lalat. Misiku adalah menggunakan metode yang sedikit primitif dengan menangkap ikan trout dengan aman hanya menggunakan jaring darurat yang aku buat dari batang pohon willow. Nah, ini bagus nih. Tali parasut dan bajuku. Tim produksi bilang kalau ini mustahil. Dan ku yakin kalian juga bilang gitu. Tapi aku yakin jika aku menemukan ikan trout di air dangkal, aku bisa melakukannya dan akhirnya menangkap ikan dengan tangan kosong. Wow, pasti ada ikan trout di air itu. Aku melihat banyak sekali ikan di situ. Kabar baiknya, aku melihat banyak ikan. Kabar buruknya, mereka di air yang dalam. Aku akan bergerak ke hulu, mencari kantong air sempit di mana aku bisa mendapatkannya, kira-kira serlutut, lalu aku serok ikannya, keluarin dari air, supaya kalian juga bisa melihatnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu untuk mencari air yang dangkal. Aku mencari tahu apakah ada ikan yang mungkin terdampar di aliran utama sungai. Dari semua kantong yang kulihat, ini mungkin tempat terbaik bagi kita untuk menemukan ikan. Kalaupun ada sesuatu di sana, mungkin ada di bawah balik bebatuan itu. Di sana lebih gelap, ikan trout sangat sensitif terhadap cahaya. Mereka menjauh dari cahaya supaya mereka terjauh dari predator. Coba aku cek dulu di pojokan sebelah situ. Ada ikan di sana, ada ikan. Ada di pojokan situ. Lihat wajahnya yang mencuat ke arah kita. Oke, aku dapat. Itu adalah ikan trout pelangi. Aku akan masuk dengan sangat-sangat pelan ke sana. Dan juga ikan-ikan ini sangat pemalu. Yang ingin kulakukan adalah mengangkatnya selembut mungkin. Lalu bawa sini di bagian utama sungai. Waktu kita cuma beberapa menit untuk merekamnya. Kalau aku bisa menangkapnya, jadi ini harus cepat. Oke, aku coba bawa ini ke belakangnya. Jangan sampai ikan ini melesat mundur. Oh, lihat, itu dia. Itu dia. Oke. Bagus. Ayo kita melempar batu. Tunggu. Jangan bergerak. Oke, dia masih di sana. Oh, iya. Pelan-pelan ya. Pelan saja. Mereka lepas. Dikit lagi padahal. Hampir. Mereka sangat cepat, sudah terbukti. Kok mereka terjebak di sini, bro? Kamu bisa lihat di suatu titik di mana air ini mengalir ke sini. Ikan itu mungkin bingung di daerah sini nih, sampai di bebatuan, mengalir terus ke sini. Terus mereka bilang, oke, aku di air yang cukup dalam untuk berenang bolak-balik. Dan sekarang dia hampir terdampar. Maksudku ini seperti kolam kecil di tepi sungai utama. Dan lucunya lagi, kalian cuma akan melihat satu kali pengambilan gambar ini. Kita udah nyoba berapa kali? 4 kali kan? Iya. Oke, semoga yang keempat berhasil. Alasan kenapa Mark memakai tongkat itu adalah bukan untuk menusuk ikannya, tapi untuk membuat getaran di dinding batu belakang. Dan semoga mereka akan keluar ke air yang lebih dangkal di sana itu. Sudah jelas ini adalah tangkapan tersulit yang kita lakukan. Oh, ini dia. Sekarang percobaan nomor 7. Menyelamatkan ikan trout. Oke, siap? Oh, itu dia. Mana? Itu. Di sana? Ya. Tepat di bawah kakimu. Percobaan nomor 9. Aduh. Ada. Dia tadi di sana. Percobaan ke-10 menangkap ikan ini. Tapi air di sini sangat-sangat dingin. Gimana, Mark? 45 derajat Fahrenheit? Iya. Oh. Dan disitulah hal itu terjadi. Setiap saat. Ya, ini dia. Kiriku. Aku dapat. Dapat. Iya, aku dapat. Jangan dilepas. Aman. Jangan dilepas. Oke. Tunggu sebentar. Ada. Udah aku kunci. Oke, ayo kita ambil dengan lagi. Ini dia, lihat itu. Oke, tunggu sebentar.
Oke. Oke, awas, hati-hati. Oke, wow. Coba kamu lihat ini. Ini ikan trot pelangi. Oke, kita bawa ke sana dulu. Dan kita keluarkan beberapa saat saja. Kita berhasil. Lihat betapa cantiknya ikan ini. Aku tidak percaya ini. Aku gak percaya bisa nangkap ini. Alasan kenapa ikannya aku taruh di air seperti ini adalah karena mereka sangat-sangat mudah stres. Aku memegangnya dengan pelan, memastikan air mengalir melalui mulutnya dan keluar melalui insangnya. Dan kita hanya akan memegang ikan ini selama beberapa menit saja. Dan satu hal yang menakjubkan tentang ikan trot pelangi adalah mereka kembali ke tempat mereka dilahirkan selama musim pemijahan. Itulah kenapa kita melihat begitu banyak ikan trot cantik ini berenang ke hulu sungai. Cara cepat untuk identifikasi ikan trot pelangi adalah mudah. Adalah ada warna kehijauan dan garis merah muda indah yang membentang di sepanjang gurat sisi tubuhnya. Mari kita bahas apa yang dimakan oleh ikan trot ini. Ini adalah ikan pemakan oportunistik. Mereka makan mulai dari krustasea di dasar sungai, ikan kecil, telur ikan lainnya, apa saja. Kalau mereka bisa menggigitnya, itu sah-sah saja. Sekelompok ikan trout disebut hover. Karena ketika mereka mengapung di arus seperti ini, mereka berenang maju mundur dengan sangat lambat, menjaga keseimbangan, air mengalir melalui insang, lalu dengan kecepatan tinggi, mereka bergerak naik melalui air ini dan masuk ke kantong air yang lebih dalam dan gelap. Dia hanya ingin kembali ke air. Tapi sungguh pengalaman yang luar biasa. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk menangkap ikan ini. Tapi aku berhasil dengan bantuan Mark menggunakan jaring darurat. Dan inilah dia, seekor ikan trot pelangi yang cantik. Astaga, sungguh-sungguh cantik. Aku mau ngajak tos, tapi nanti ikannya jatuh. Iya, jangan, nanti ikannya jatuh. Tapi dia udah pengen kembali ke air ini. Dan dia kabur. Pasti saat itu dia memutuskan dan bilang, "Oke, aku akan kembali ke alam liar." Wow, pengalaman yang luar biasa. Bekerja sepanjang sore untuk menyelamatkan ikan trot pelangi dari kolam merah marun. Apakah kalian pernah punya pengalaman dengan ikan sebelumnya? Tulis ceritamu di kolom komentar di bawah. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Bro, tadi itu keren. Ya. Ternyata kita bisa ya.